Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin, amin, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan, mari kita bersama-sama ya, bukan saya doang. Jadi kita bersama-sama membahas tentang hari Senin. Siapa yang tidak suka dengan hari Senin? Kadang mungkin dari semua kalangan ya, dari pelajar, terus mahasiswa, terus pekerja dan lain sebagainya, sebagian besar membenci dengan hari Senin. Sebenarnya ada apa dengan hari Senin? Mungkin kalau misalkan sebatas benci terus tidak melakukan apapun yang merugikan diri sendiri dan orang lain, masih dalam tahap wajar ya teman-teman. Berbeda dengan remaja asal California ini. Dia ini ya saking bencinya dengan hari Senin, itu melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Remaja ini itu telah membuat 8 anak-anak terluka parah dan 2 orang meninggal dunia. Seperti apa kisahnya? Kok bisa-bisanya dia sampai benci dengan hari Senin? Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke TKP. Yang pertama kita akan membahas tentang kehidupan remaja ini. Kita berkenalan dulu dengan remaja yang sangat membenci dengan hari Senin ini. Jadi gadis ini itu bernama Brenda Ann Spencer. Gadis ini masih muda, 16 tahun, memakai kacamata, memiliki rambut merah yang terang dengan tinggi sekitar 157 cm. Sewajarnya anak gadis yang cantik dan tumbuh dengan sangat ceria. Nah, Brenda ini memiliki bakat fotografi ketika sekolah dan dia banyak mendapatkan penghargaan atas kemampuan dalam fotografinya ini teman-teman. Jadi dia sempat memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi foto ya, kompetisi Human Society. Ini juga ditegaskan oleh guru-gurunya yang pada waktu itu sekolah di Patrick Henry High School, yang dimana Brenda ini ya memang murid yang berprestasi dan memiliki hobi fotografi. Tetapi ada fakta mencenangkan, jadi Brenda ini sebenarnya tidak tertarik pada sekolah. Kenapa dia tidak tertarik pada sekolah ya? Adakah kaitannya dengan dia membenci hari Senin? Jadi awal mulanya Brenda ini mulai kehidupannya berantakan teman-teman. Itu karena kedua orang tuanya ini berpisah. Akhirnya Brenda ini mengalami trauma mendalam. Dan suatu hari Brenda ini mengatakan kepada temannya bahwa dia ini akan melakukan suatu hal yang konyol menurut saya teman-teman, yaitu penembakan 1 kali agar ia muncul di televisi. Ini kan sudah menandakan bahwa Brenda ini ya mengalami depresi yang sangat dalam. Apalagi dia juga pernah ingin bunuh diri teman-teman, dan kemudian pernah juga dihukum akibat menembak keluar jendela dengan senjata api. Bagaimana dia bisa mendapatkan senjata api nanti kita bahas setelah ini. Nah, dia juga pernah dihukum dalam aksi pencurian tetapi tidak sampai di penjara ya, hanya hukuman sosial karena dia masih kecil, masih belum berumur 16 tahun pada waktu itu. Jadi dengan kelakuan Brenda yang sudah menunjukkan depresi yang sangat dalam ya, para psikiatri ini menyarankan agar Brenda ini dirawat di rumah sakit jiwa agar kejiwaannya kembali normal ya, depresinya kembali dapat diatasi. Tetapi pada waktu itu keluarganya sepakat tidak membawa Brenda ini berobat ke rumah sakit jiwa. Jadi hanya di rumah saja seperti normalnya anak-anak. Tadi kan Brenda ini pernah menembak keluar jendela ya. Jadi senjata yang digunakan Brenda ini didapatkan pada Natal tahun 1978. Jadi ayahnya, Wallace Spencer ini membelikan sebuah senjata semi otomatis Ruger 1022 kaliber 22 dengan teleskop dan 500 butir amunisi. Nah, ini yang kemudian dipakai untuk melakukan aksi konyol dan aksi berdarah di tahun tersebut ya. Kenapa ya pada waktu itu kok ayahnya ini memberikan hadiah ulang tahun berupa senjata? Mungkin karena di Amerika Serikat ya terutama ini kan legal penggunaan senjata. Tetapi kurang tepat dirasa ya jika pada waktu itu umur Brenda masih 16 tahun, pikirannya masih labil, apalagi dia mempunyai riwayat depresi yang sangat akut. Ini akan sangat berbahaya. Nah, perasaan inilah akhirnya terjadi teman-teman. Jadi peristiwanya ini dinamakan I Hate the Monday, peristiwa penembakan Senin pagi. Jadi pada Senin tanggal 29 Januari 1979, 1 tahun setelah Brenda ini dihadiahi oleh ayahnya sebuah senjata.
Jadi pada pukul 8 pagi hari. Kebetulan rumahnya Brenda ini depannya ini sekolah anak-anak lah ya. Nah, pada waktu itu anak-anak sedang berbaris di luar di Grover Cleveland Elementary School di San Diego, California. Anak-anak ini tuh menunggu kepala sekolah untuk membuka gerbang menuju ke dalam sekolah. Jadi mereka berbaris lah ya, sewajarnya anak-anak yang mau masuk ke dalam ruang kelas. Nah, ketika sedang berbaris ini ya, Brenda and Spencer ini dari rumahnya sudah mengintai anak-anak tersebut. Nah, Brenda ini tidak hanya mengintai dan melihat anak-anak yang sedang berbaris, dia ini memegang senapan berkaliber 22 semi otomatis Ruger 10 yang didapatkan dari ayahnya ini ya. Dan tak lama kemudian, itu Brenda mengarahkan senapannya keluar jendela lagi dan mulai menembaki ke arah anak-anak yang sedang berbaris menunggu untuk dibukakan gerbangnya oleh kepala sekolah. Jadi setelah ditembaki itu ya, kepala sekolah ini kan langsung dengan sigap membantu para anak-anak ini untuk melintasi gerbang sekolah agar tidak terkena peluru yang ditembaki oleh Brenda. Selain kepala sekolah, ada juga penjaga sekolah yang ikut membantu anak-anak tersebut. Sampai akhirnya ya teman-teman, anak-anaknya ini alhamdulillah selamat semua. Tetapi pada waktu itu kepala sekolah dan penjaga sekolah dinyatakan meninggal dunia pada saat melindungi anak-anak tersebut. Walaupun anak-anak ada yang mengalami luka-luka, yaitu sekitar 8 orang. Dan yang lainnya selamat. Jadi setelah membunuh 2 orang ini ya dan melukai 8 murid, Brenda ini masih terus menembakkan 30 peluru ke anak-anak yang sedang kepanikan. Ditembaki terus ke arah sekolah sampai akhirnya dia ini berhenti teman-teman. Dia berhenti menaruh senapannya, terus menutup dan mengunci seluruh pintu dan jendela rumahnya. Jadi tertutup rapat. Dia sudah tidak bisa kelihatan lagi lah. Nah, tak lama kemudian, ini polisi tiba. Sudah pasti kan ada suatu penembakan, 911 langsung datang. Nah, pada saat kejadian, ini polisi langsung mengetahui bahwa tembakan ini berasal dari rumah Brenda. Polisi langsung mengirim negosiator untuk berbicara dengan Brenda. Jadi tidak langsung disergap seperti maling ya. Polisi ini mengirim negosiator karena Brenda ini masih berbahaya. Dia dalam pengaruh depresi yang akut. Misalkan pada waktu itu polisi melakukan kesalahan akan berakibat fatal lagi. Brenda ini masih bisa menembaki kepolisian karena dia juga pada waktu itu 500 peluru. Nah, Brenda ini yang ditanyai sama negosiatornya dari polisi, ini tidak mau diajak kerjasama. Bahkan dia ini mengatakan seperti ini teman-teman, saya masih bersenjata dan masih memiliki banyak amunisi. Jadi Brenda ini akan menembaki kepolisian kalau memaksa Brenda untuk keluar dari rumah. Ya walaupun pada akhirnya Brenda ini memutuskan untuk menyerahkan diri ke kepolisian. Jadi setelah itu polisi kan langsung masuk ke dalam rumah tersebut ya, menyelidiki ada apa saja yang berada di rumah Brenda. Takutnya masih ada senjata api di dalam rumah. Terkejutnya polisi ya teman-teman, di dalam rumah ini menemukan bir kosong dan botol whisky yang sudah berserakan. Akhirnya curiga kan, ini Brenda sudah depresi terus minum-minum. Tetapi pada waktu itu Brenda setelah dimintai keterangan ini tidak mengakui atau bersikeras bahwa dirinya tidak minum. Saya tidak minum. Itu adalah insiden di Senin pagi karena saking bencinya dengan Senin pagi. Nah, ada juga hal lain yang menurut saya sangat tidak wajar dari seorang Brenda ini. Jadi setelah melakukan penembakan, itu kan ada wawancara dengan seorang wartawan. Jadi wartawan ini dari The San Diego Union Tribune itu mewawancarai Brenda. Kenapa Brenda kok melakukan hal ini? Apa yang dijawab Brenda teman-teman? Dengan santainya ya, Brenda ini menjawab, saya tidak suka hari Senin. Kemudian dia ini menambahkan keterangan bahwa peristiwa tersebut, dalam hal ini penembakan ya, ini membuat harinya menjadi lebih hidup. Ini depresi atau psikopat menurut kalian teman-teman? Nah, setelah ada wawancara dari wartawan ini ya, kan sudah menyebar beritanya, sudah mengertilah orang-orang siapa Brenda ini. Akhirnya pada waktu itu terciptalah sebuah lagu. Jadi vokalis Boomtown Rats ini menulis sebuah lagu yang berjudul I Don't Like Mondays. Nah, ini pada waktu itu lagunya malah berhasil menduduki puncak tangga lagu di UK selama 4 minggu. Dan juga mendapat airtime di Amerika Serikat. Bahkan sampai lagunya juga sangat populer, I Don't Like Mondays. Kemudian kabar sekolahnya ya teman-teman, ini ditutup pada tahun 1983. Bersamaan dengan belasan sekolah-sekolah lain di sekitar kota tersebut. Karena mungkin
ada dampaknya juga ya dari kejahatan yang dilakukan oleh Brenda. Nah, faktornya ya teman-teman, karena kejadian tersebut akhirnya sekolah yang ada di tempat kejadian perkara terus yang ada di sekitarnya juga terdampak. Jadi pendaftaran di sekolah ini menjadi menurun, terus juga murid-muridnya banyak yang takut mau bersekolah di tempat tersebut. Akhirnya ditutup pada tahun 1983. Terus bagaimana nasib si Brenda ini? Apakah dipenjara seumur hidup? Bener teman-teman. Jadi Brenda ini pada waktu itu kan masih berumur 16 tahun. Nah, dia didakwa sebagai orang dewasa. Dan dia dengan gentlenya mengaku bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan dan penyerangan dengan senjata mematikan. Jadi pada tanggal 4 April 1980, sehari setelah ulang tahunnya yang ke-18. Miris sekali teman-teman. Baru ulang tahun, dia sudah mendapat vonis hukuman penjara seumur hidup. Nah, di penjara sewajarnya karena dia sudah mengidap penyakit, juga didiagnosis mengidap epilepsi. Jadi dia selain epilepsi juga ada depresi yang sangat akut, akhirnya mendapatkan pengobatan di sana. Dan saat di California Institution for Women di Chino, ini penjaranya ya, dia ini bekerja memperbaiki peralatan elektronik ya. Kalau di kita mungkin ada perbaikan kemampuan ataupun mungkin kegiatan selama di penjara seperti itu. Apakah Brenda ini mengajukan tuntutan atau mengajukan persidangan agar dia ini bebas bersyarat? Ada teman-teman. Jadi di bawah ketentuan hukuman yang tidak pasti nih ya, Brenda ini pada waktu itu tahun 93 ini memenuhi syarat untuk sidang untuk dipertimbangkan kesesuaiannya dalam pembebasan bersyarat. Tetapi pada waktu itu ya, sidang yang dia tujukan kan tahun 1993. Sampai tahun 2015 ini Brenda tidak berhasil dalam sidang pembebasan bersyarat. Jadi sampai pada April 2020 Brenda ini masih di dalam penjara teman-teman. April 2020 ini Brenda berumur 56 tahun. Penjaranya juga masih sama di lembaga California untuk wanita di Chino. Apakah masih ada usaha untuk melakukan pembebasan bersyarat? Masih teman-teman. Jadi beberapa pengacara dari Brenda ini percaya bahwa Brenda ini akan dibebaskan dari penjara setelah 40 tahun di balik jeruji besi. Kemungkinan tahun 2021 ini ya akan dilakukan sidang kembali. Jadi tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah Brenda akan bebas di tahun 2021 ini. Nah, itu adalah sepenggal cerita dari Brenda and Spencer. Mungkin dari kita banyak yang membenci dengan hari Senin, tetapi masih dalam tahap wajar. Kalau Brenda ini sudah dalam tahap yang luar biasa sekali. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.